Sebagai makhluk sosial, manusia pasti akan berhubungan dengan manusia lainnya. Setiap makhluk sosial juga pasti ingin mengetahui tentang dirinya sendiri, bahkan ingin juga mengetahui yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Itu merupakan sifat alami yang dimiliki setiap manusia. Oleh karena sifat inilah, maka manusia dipaksa untuk saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran pesan di antara unit-unit organisasi atau lembaga dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jennifer M.G. dan Gareth R. Jones tahun 2005 mendefinisikan komunikasi sebagai communication, the sharing of information between two or more individual or group to reach a common understanding. Hal ini berarti komunikasi sebagai pembagian informasi di antara dua atau lebih orang-orang atau kelompok untuk mencapai pemahaman yang sama. Nantinya, informasi atau pesan yang diterima dan dipahami dengan baik menjadikan komunikasi berjalan efektif. Sebelum kita bahas lebih jauh, Gary Dessler tahun 2001 mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai the exchange of information and the transmission of meaning, di mana komunikasi diartikan sebagai pertukaran informasi dan pengiriman makna. Komunikasi tidak cukup dengan saling bertukar informasi, akan tetapi lebih jauh dari itu. Komunikasi baru dapat berjalan efektif jika pesan yang ingin disampaikan dipahami oleh kedua belah pihak. Komunikasi adalah kegiatan yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia. Apapun alasannya, komunikasi sangatlah penting bagi manusia. Dalam kehidupan berorganisasi, komunikasi merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap anggota organisasi untuk dapat saling bekerja sama dalam melakukan tugas di organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Organisasi adalah wadah tempat untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh banyak orang. Organisasi merupakan sekelompok manusia yang bekerja sama dengan satu perencanaan kerja dan peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, menurut Wahono tahun 2001. Tidak hanya berkomunikasi, tetapi sumber daya manusia juga sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Kelancaran berkomunikasi yang terjadi di dalam organisasi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dari anggota organisasi ataupun karyawannya yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah dengan pengumpulan fakta dan data, serta menentukan alternatif yang matang untuk mengambil suatu tindakan yang tepat. Komunikasi erat kaitannya dengan pengambilan keputusan, yang pada umumnya diproses oleh pengambil keputusan yang hasilnya merupakan suatu keputusan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kinnicky tahun 2007, yang mengatakan bahwa decision making, identifying, and choosing solution that leads to a desired state of affairs. The process begins with a problem and ends when a solution has been chosen. Atau pengambilan keputusan sebagai proses mengidentifikasi dan memilih solusi yang mengarah kepada hasil yang diinginkan. Lebih lanjut, George and Jones tahun 2005 mendefinisikan bahwa decision making can be defined as the process by which member of an organization choose a specific course of action to respond to the opportunities and problems that confront them. Atau pengambilan keputusan sebagai proses di mana anggota organisasi memilih aksi tertentu untuk merespon peluang dan masalah yang mereka hadapi. Oke sob, kita masuk ke pembahasan lebih mendalam. Kali ini kita bahas tentang metode yang dipakai dalam pengambilan keputusan, di mana ada dua metode. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu untuk mengidentifikasi masalah, apakah masalah itu bisa dikenali, telah ditangani sebelumnya atau belum, dan bagaimana menerapkan solusi yang tepat, yang nantinya memberikan solusi sesuai hasil yang diharapkan. Langsung aja kita ke yang pertama, yaitu promotif. Nah, promotif ini merupakan interaksi yang menggerakkan kelompok sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua itu disruptif, di mana interaksi yang mengalihkan, memperlambat, atau menghambat, bahkan menghalangi anggota kelompok dalam melaksanakan 4 fungsi tugas. Yang ketiga itu ada kontraktif, yaitu interaksi yang digunakan oleh anggota kelompok
untuk mengembalikan kelompok pada tujuan awal. Komunikasi yang diciptakan dalam melaksanakan kepemimpinan tergantung pada level kepemimpinan yang meliputi upper level, middle level, dan lower level. Pada tingkatan tertinggi, tugas pemimpin adalah membuat keputusan berdasarkan masukan berbagai pihak, khususnya bawahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Dan pada saat itulah peran komunikasi sangat nyata. Adapun 3 tipe komunikasi meliputi: yang pertama itu perintah komunikasi untuk mengembangkan kebijakan, menggambarkan, dan menetapkan rencana untuk membuat keputusan. Yang kedua, memastikan bahwa komunikasi berfungsi secara tepat. Yang ketiga, mengevaluasi hasil komunikasi, mengakses efektivitasnya, dan membuat beberapa perubahan dasar untuk keputusan selanjutnya. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam komunikasi untuk melaksanakan kepemimpinan diantaranya adalah: yang pertama, trait approach, di mana jiwa kepemimpinan seseorang lahir dalam diri individu dengan sendirinya, yang tampak pada karisma dan perilaku kepemimpinan yang dimiliki, bukan sengaja dibentuk. Yang kedua adalah style approach, yang mengklasifikasikan gaya kepemimpinan yang menjadi gaya kepemimpinan orang tersebut. Yang ketiga, effectiveness dan efficiency approach, yang memfokuskan pada efektivitas, yaitu usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan efisiensi, yaitu menghasilkan output dari input tertentu. Yang keempat, ada contingency approach, yaitu bahwa kesuksesan gaya kepemimpinan efektif tergantung pada situasi yang terjadi. Yang kelima, ada power approach, yang meliputi reward power, atau kekuasaan untuk memberikan imbalan, dan kekuasaan untuk memberikan hukuman, serta kekuasaan yang diperoleh dari posisi yang dimiliki, dan kekuasaan yang didasarkan atas pengetahuan dan kemampuan seseorang. Yang keenam, ada function approach, yaitu beberapa fungsi yang melekat dalam diri pemimpin yang meliputi management of attention, management of meaning, management of trust, dan management of self-recourse. Nah, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang efektif? Kemampuan komunikasi merupakan faktor penentu kesuksesan setiap individu maupun organisasi untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang sangat kompetitif saat ini. Kemampuan komunikasi seseorang dalam organisasi diperlukan dalam setiap kondisi. Misalnya pada saat mempersiapkan sebuah presentasi bisnis, menyampaikan ide atau gagasan dalam rapat, dan lain-lain. Melihat pentingnya komunikasi dalam organisasi, efektivitas komunikasi akan sangat menentukan kesuksesan organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan individu untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan baik, menjadi pendengar yang baik, menggunakan berbagai media audiovisual merupakan bagian penting dalam melaksanakan komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi. Komunikasi merupakan keterampilan yang paling penting dalam kehidupan setiap manusia dan organisasi. Stephen Covey mengibaratkan komunikasi dalam nafas kehidupan makhluk. Ia menitik beratkan pada konsep saling ketergantungan untuk menjelaskan hubungan antar manusia. Faktor penting dalam komunikasi tidak sekedar pada apa yang ditulis atau dikatakan seseorang, tetapi lebih pada karakter seseorang dan bagaimana seseorang dapat menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa syarat utama komunikasi yang efektif adalah karakter dan integritas pribadi yang menyampaikan pesan tersebut. Menurut Covey, untuk membangun komunikasi yang efektif, diperlukan 5 dasar penting, yaitu usaha untuk benar-benar mengerti orang lain, kemampuan untuk memenuhi komitmen, kemampuan untuk menjelaskan harapan, kemauan untuk meminta maaf secara tulus jika melakukan kesalahan, dan kemampuan memperlihatkan integritas. Bentuk komunikasi tertinggi adalah komunikasi empatik yang memiliki makna melakukan komunikasi untuk mengerti dan memahami karakter dan maksud dan peran orang lain yang menerima pesan. Dalam hal ini, kebaikan dan sopan santun seperti halnya kemampuan dan kemauan untuk memenuhi komitmen yang disampaikan dan menjelaskan harapan yang diharapkan dalam suatu hubungan komunikasi sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya harapan yang bertentangan atau berbeda dengan peran dan tujuan komunikasi. Selain itu, integritas mencakup hal-hal yang lebih dari sekedar kejujuran, juga diperlukan dalam membangun hubungan komunikasi yang efektif dan sehat.
Kejujuran menekankan pada kemauan untuk mengatakan kebenaran atau menyesuaikan kata-kata kita dengan realitas. Integritas menyesuaikan realitas dengan kata-kata setiap individu yang menyampaikan pesan. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, di mana ini sangat penting karena ini adalah hal yang harus kita perhatikan dalam komunikasi untuk pengambilan keputusan, di mana menurut Effendi tahun 2011 ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sasaran komunikasi, yang kedua, media komunikasi, yang ketiga, tujuan pesan, dan yang keempat adalah peran komunikator. Ketiga adalah tujuan pesan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan teknik yang akan dipergunakan. Pesan komunikasi ini terdiri dari isi pesan atau content of message dan simbol. Simbol dapat berupa bahasa, gambar, warna, dan gestur. Bahasa adalah lambang yang paling banyak dipergunakan dalam komunikasi. Apa sih? Ya karena dengan bahasa dapat diungkapkan dengan pikiran, perasaan, fakta, opini, pengalaman, dan sebagainya. Bahasa juga dapat memiliki makna denotatif dan konotatif, sehingga harus menguasai penggunaannya secara tepat agar tidak terjadi salah interpretasi dalam menangkap pesan yang hendak disampaikan. Yang terakhir ada peran dari komunikator, di mana komunikator ini punya peran yang gak kalah penting dalam pelaksanaan strategi komunikasi. Hal ini bersumber dari 2 hal, yaitu daya tarik sumber, dan yang kedua itu kredibilitas sumber. Daya tarik sumber itu berkenaan dengan kemampuan komunikator untuk beretorika dan berempati sehingga mampu merubah sikap, opini, perilaku, komunikan. Yang kedua, kredibilitas sumber itu dari kepercayaan komunikan terhadap profesi atau keahlian yang dimiliki komunikator dalam menyampaikan pesan. Nah, kita ada di ujung materi nih. Bisa disimpulkan bahwa komunikasi merupakan satu hal penting untuk menunjang kesuksesan organisasi, baik dalam meningkatkan kinerja organisasi maupun adaptasi organisasi terhadap setiap perubahan lingkungan bisnis yang ada, sehingga organisasi bisa tetap survive bahkan meraih keunggulan kompetitifnya. Melalui komunikasi yang baik antar individu dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam organisasi maupun di luar organisasi, organisasi dapat memperoleh informasi-informasi yang dapat dibutuhkan. Untuk mengembangkan komunikasi yang baik ini, diperlukan peran aktif manajer maupun bawahan melalui aplikasi atau beberapa teknik yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan bagi kalian. Sekian dari kami, thank you.